Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Bersama saya Generasi Stres yang akan berbagi cerita yang berjudul Kisah Nyata Bercinta dengan Hantu. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita simak cerita selengkapnya. Cerita ini dikisahkan oleh seorang kenalan saya. Seorang pria berusia hampir 60 tahun, sebut saja namanya Pak Puspo. Pak Puspo ini sejak muda bekerja pada sebuah penginapan kecil yang lumayan ramai juga, di Jalan Prawirotaman, Yogyakarta. Saya ketemu bapak ini pada tahun 2002. Waktu itu saya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai marketing. Tugas saya menjalin kerjasama dengan hotel-hotel dan penginapan yang ada di Jogja. Pak Puspo mengisahkan sebuah cerita yang sangat menggairahkan namun sekaligus menegangkan. Kejadiannya pada akhir 70-an atau awal 80-an. Saya agak lupa dan terjadi beruntun selama beberapa hari. Waktu itu beliau selain bertugas sebagai resepsionis atau penerima tamu pada siang hari, juga sekaligus penjaga penginapan tersebut. Setiap malam beliau tidur di sebuah kamar di penginapan tersebut yang terletak agak di belakang. Penginapan tersebut dibangun entah tahun berapa, tapi sudah cukup tua. Pada suatu malam, kira-kira jam 12:30, ketika badan sudah mulai letih, Pak Puspo beranjak ke kamar tidur untuk istirahat. Beliau merebahkan badan yang penat ke atas kasur yang cukup empuk dan nyaman. Sebentar saja Pak Puspo udah sangat mengantuk. Karena capeknya Pak Puspo tidak sempat menutup pintu yang setengah terbuka. Antara sadar dan tidak, Pak Puspo melihat sekelebat bayangan perempuan melalui celah pintu. Beliau ingat tamu perempuan yang menginap di sana berbadan agak gemuk. Tapi yang dilihatnya perempuan yang tinggi semampai dan berambut sampai di atas pinggang. Agak kaget memang, tapi saya tidak terlalu menggubris. Saya lanjutkan tidur saya. Pak Puspo bercerita dengan semangat. Malam berikutnya Pak Puspo tidur sekitar jam 12 malam. Karena temannya yang menggantikan jaga di resepsionis tidak terlalu repot. Lagi-lagi pintu kamar dibiarkan setengah terbuka. Setelah beberapa waktu merebahkan diri, kembali ada bayangan perempuan seperti kemarin malam. Pak Puspo bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya bayangan itu? Namun Pak Puspo kembali tidak terlalu memusingkan diri. Beliau tertidur lelap sampai akhirnya terbangun karena merasa ada yang menyentuh kakinya. Dengan sambil tiduran, beliau membuka mata. Alangkah kagetnya beliau melihat sesosok wanita yang sangat cantik dengan rambut tergerai duduk di sebelah kakinya. Wajahnya cantik sekali, Mas. Tapi memang agak pucat. Baunya wangi sekali, tapi wanginya halus gak menyengat. Beliau bercerita, wanita itu hanya tersenyum manis. Kemudian pergi. Anehnya saya nggak merasa takut sama sekali. Beliau menambahkan, setelah itu akhirnya Pak Puspo tertidur lagi sampai pagi hari. Malam ketiga Pak Puspo merasa penasaran dengan kejadian 2 malam berturut-turut itu. Beliau sengaja tidur agak awal, sekitar jam 11 malam. Beliau menunggu sosok wanita itu datang lagi. 1 jam menunggu membuat Pak Puspo agak ngantuk. Akhirnya dia tertidur juga.
Pada sekitar jam 1 malam, beliau dibangunkan oleh sentuhan lembut pada kaki. Pak Puspo bangun dan melihat sosok perempuan yang kemarin menghampirinya. Wanita itu tersenyum, kemudian dengan lembutnya memijit kaki saya, kata Pak Puspo. Lebih lanjut beliau bercerita, agak lama dipijit dan pijitannya enak sekali. Saya belum pernah dipijit seenak ini. Saya diam aja karena memang benar-benar enak. Setelah lama memijit, wanita itu tidur di samping Pak Puspo dan mulai membuat rangsangan layaknya suami istri sedang bercinta. Singkat cerita, Pak Puspo dan sosok wanita itu melakukan hubungan badan. Mas, rasanya lain. Nggak seperti dengan istri saya. Ini sangat lembut, hangat pokoknya. Saya nggak pernah mengalami kenikmatan ini sebelumnya. Beliau menjelaskan dengan semangat. Kejadian ini berlangsung selama beberapa hari, mungkin sampai 5 kali. Pak Puspo sendiri juga lupa berapa kali beliau tidur bersama sosok wanita tersebut. Suatu malam setelah kejadian itu, Pak Puspo menantikan saat-saat indah tersebut berulang kembali. Namun apa yang terjadi? Waktu itu sekitar jam 1:30 malam, beliau terbangun dan mencium bau yang sangat anyir, sangat tidak enak dan membuat mual. Beliau bangun dan bertanya-tanya bau apakah itu. Namun belum sempat terjawab, datang sosok besar hitam berbulu dengan mata merah menyala. Kuku tangannya panjang-panjang, sangat menakutkan. Dia menunjuk ke arah saya. Pak Puspo menyebut sosok itu sebagai Gandarwo. Tanpa basa-basi, Gandarwo itu mencekik leher Pak Puspo sampai nggak bisa bernafas. Beliau bergumul hebat dengan makhluk tersebut. Dengan spontan, Pak Puspo berdoa memohon bantuan dari Yang Kuasa. Akhirnya Gandarwo tersebut melepaskan tangannya dari leher Pak Puspo. Mundur 1 langkah, wajahnya masih menunjukkan marah. 5 detik kemudian, Gandarwo tersebut pergi dan hilang pula bau anyir itu. Pak Puspo terduduk lemas di lantai dan sebisa mungkin berdoa mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena telah mengusir makhluk itu. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, mungkin saya sudah nggak bisa bertemu Mas dan menceritakan kejadian itu, kata Pak Puspo menutup cerita. Percaya atau tidak, cerita ini benar-benar dialami oleh seseorang dan diceritakan sendiri kepada penulis. Selesai sudah cerita kali ini. Jangan lupa subscribe and share dan beri komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.